Sebut saja dia siapa ya? Monyet lah gitu kan. Monyet. Betul, nama samarannya Monyet nih. Tidak menerima Halo Sobat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid CS. Kenapa CS? Karena ini program baru dengan nama Cerita Selingkuh. Di sini akan menghadirkan beberapa cerita, bisa cerita tentang diri sendiri atau cerita tentang orang lain yang tentunya topiknya adalah perselingkuhan. Di sini sudah hadir bersama saya mahasiswi dari Sumeneb bernama Faiza Karamatul Hikmah. Selamat datang Faiza di studio kami. Selamat datang juga Kak. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Hari Yang mau ini diceritakan ini cerita lama atau cerita baru atau sedang dialami? udah cerita lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Oke, statusnya sebagai korban, Betul sekali. bukan pelaku. Bukan. Oke. Sebelum masuk ke ceritanya bisa nih dikasih kisi-kisinya terlebih dahulu. Seperti apa nih yang akan diceritakan nanti? Oke, jadi kurang lebih yang aku cerita nanti tentang pengalamannya aku di tahun 2021. Jadi di situ aku mengalami yang kayak sebenarnya nggak expect sih kalau bakal diselingkuhin gitu, karena di situ treatmentnya si laki-laki ke aku tuh benar-benar kayak gila, kayak cinta banget. Tapi ternyata plot twist di akhir ya, ada banyak cerita yang nantinya aku ceritain. Oke, tentunya sahabat KTV penasaran, tentu kita masuk ke ceritanya. Silakan Faiza. Oke, sahabat KTV, aku panggilnya sama juga nih, sahabat KTV aja. Jadi pada saat 2021, di situ aku kelas 3 SMA nih Kak. Jadi dan di situ aku mulai ngegarap sebuah organisasi di sekolahku, dan dalam cerita bangun organisasi itu, aku ketemu sama adik kelas ya. Dia adik kelasku, tapi umur kita sama waktu itu. Jadi sebut saja dia siapa ya? Monyet lah gitu kan. Monyet. Betul, nama samarannya Monyet nih. Jadi pada saat awal kenalan aku sama si Monyet ini, itu dia beneran kayak ya kenalan seperti biasa lah, karena junior senior kan hitungannya tuh Kak. Terus kita ya chattingan biasa, ya kayak minta save-savean, terus seputar nanyain kayak karena kebetulan dia di bagian desain grafis tuh, karena intens kan kalau misal ketua sama desain grafis tuh ngobrol, karena revisiannya mesti banyak gitu. Jadi mulai dari kita ngobrolin soal desain grafis, akhirnya kita mulai beralih ke sesi curhat-curhatan tuh. Jadi ya dia sedikit replay story-nya aku lah gitu. Aku juga nge-replay story-nya dia gitu kan. Sampai akhirnya dia curhat soal masa lalunya dia, yang bikin aku kayak empati besar banget soal masa lalunya dia, perjalanan hidupnya dia yang awalnya dia tuh dalam tanda kutip nakal gitu-gitu. Terus akhirnya dia berani bangkit dan ketemu sama seseorang yang kayak menurut dia, oh ini panutan banget gitu. Dan mungkin aku nggak tahu ya. Maksudnya sosok tersebut itu kamu? Iya betul. Oke. Ya dia merasa aku panutan gitu lah. Aku sebagai wanita juga ngerasa baper pada saat itu. Bener-bener kayak ih gitu kan, so sweet banget kamu. Dan di situ aku tuh juga merasa ngasih feedback lah ke dia gitu kan. Aku ngasih feedback ke dia. Aku juga mulai simpati ke cerita-ceritanya dia. Aku juga mulai udah ngasih semangat-semangat ke dia, bener-bener sampai itu berjalan beberapa hari gitu kan. Ketika kita intens ngobrol sampai bahkan pernah jalan berdua bareng, itu ada suatu insiden yang bikin gak nyaman. Ternyata si cowok ini itu punya pacar. Oke. Punya pacar, dan aku juga gak tahu awalnya kalau dia punya pacar. Tapi ternyata si ceweknya ini tuh ngebungin aku gitu kan. Karena kayak ya apa ya, kamu ngapain deketin cowoknya aku dan lain sebagainya. Ya aku cuman bilang ya hubungan kita nggak lebih dari sekedar senior junior kok, cuman sharing aja. Tapi setelah itu ternyata si cowok ini itu mutusin si cewek itu, pacarnya gitu kan. Dan dia balik lagi ke aku dengan cerita yang kayak aku tuh sebenarnya nggak sayang sama cewekku, maksudnya nggak sesuai lah sama aku gitu kan, kayak dia tuh nggak dewasa banget, sementara kamu tuh dewasa banget gitu kan, kayak beda banget lah. Ya akhirnya aku sebagai wanita dengan hati yang lembut, aku terhanyut dengan ceritanya, dan akhirnya kita mulai intens lagi ngobrol.
Sampai bahkan kita udah PDKT, kita sering jalan bareng. Terus dengan sifatnya dia yang kebetulan dia anak bungsu dan aku sebagai anak sulung, jadi itu interest banget kita Kak. Jadi benar-benar kayak aku yang benar-benar menyayangi dia, mengayomi dia, dan dia juga ngerasa kayak diayomi. Dan sebenarnya karena mungkin egonya aku adalah anak sulung, jadi aku ngerasa dikasih makan tuh egoku gitu kan. Dan benar-benar di setiap ketika kita tengkar dan lain sebagainya, dia benar-benar tipe cowok yang ngalah banget. Dan itu sangat ngaruh tuh ke perasaanku gitu kan. Karena waktu itu aku ngerasa disayang banget. Aku sampai dikenalin juga ke keluarganya, benar-benar kayak dikenalin karena sebelumnya nggak ada cewek siapapun yang dikenalin sama keluarganya. Katanya, tapi itu beneran. Itu beneran. Soalnya aku benar-benar intens ngobrol juga sama keluarganya dan keluarganya juga responnya sama gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada kebohongan di situ, beneran nggak ada kebohongan. Dan Tapi saat itu berarti saat itu sudah putus atau belum sama cewek? Sudah, sama sebelumnya sudah. Jadi pas putus dia balik lagi ke aku, kita makin intens ngobrolnya. Dan aku juga tutup mata. Sorry lagi. Oke. Itu putus bukan karena kamu? Katanya sih bukan, cuman kita bahas lagi nanti. Oh iya, soalnya oke, itu siap. berkelanjutan Kak. Oke. Kan awalnya dia tuh putus, dia terus aku udah putus nih sama pacarku, bisalah kita jalan ya, karena aku ngerasa bukan merusak hubungannya orang ya udah aku lanjutin tuh. Kita sampai ketemu keluarga masing-masing, itu berjalan sampai 5 bulanan dengan yang aku bisa katakan gak ada masalah apapun. Dan itu bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Dan komunikasinya kita tuh benar-benar enak banget. Dia menuhin kebutuhanku, maksudnya kayak ya kita mau jalan tiap hari itu is okay. Dia juga sering antar jemput aku. Terus aku juga, dia sering ngebeliin aku apapun lah gitu kan yang aku mau gitu. Terus dia juga sering aku repotin dan dia bersedia aja gitu. Sampai akhirnya di suatu waktu ada permasalahan yang sama pacar sebelumnya. Jadi fotoku tuh sempat disebar gitu sama pacar sebelumnya karena aku katanya pelakor gitu loh. Terus ternyata ternyata pada saat dia ngedeketin aku lagi tuh belum real putus. Jadi putusnya itu baru setelah kita udah ketemu secara langsung beberapa hari, itu baru beneran putus. Karena temen-temennya di lingkungannya dia tuh yang kayak kamu jangan gitulah gitu-gitu. Dan itu yang bikin aku kayak masa salah ya, dari hubungannya ini kayaknya dimulainya dari hal yang salah. Aku takut berakhir salah. Akhirnya dari aku sendiri aku udah mulai trust issue tuh Kak. Jadi kayak aku mulai ada ngekang dia, kayak kalau dia kemana-mana tuh aku kayak janganlah gitu, kamu ini ya sama cewek lain gitu-gitu. Mulai protektif. Iya, mulai protektif. Terus tapi dia sendiri nggak protektif ke aku. Karena dia juga mungkin karena faktor umur ya, aku kurang tahu juga. Akhirnya dia ngerasa kayak, karena namanya egonya cowok ya Kak ya, aku mikirnya seperti itu. Jadi dia mulai ngerasa ya daripada aku dituduh terus mending aku lakuin kayak gitu. Tapi akhirnya aku ngerasa pada saat itu aku nggak salah apapun, karena seharusnya kalau aku terus isu kamu harus nyembuhin dong, karena ini juga asalnya dari kamu gitu kan. Sampainya kita tengkar besar waktu itu. Dan itu permasalahannya terus isu kayak aku tuh harus ngapain sih sama kamu kalau kamu sampai kayak gini ya, karena kamu tuh awalnya kita dimulai dari selingkuh gitu kan, masa mau diakhiri dengan selingkuh gitu. Akhirnya ya enggak lah, kamu percaya aja sama aku. Oke, itu trust kita udah mulai percaya. Tapi waktu itu belum ada sinyal-sinyal selingkuh, perselingkuhan. belum Ada. Dia beneran cuman hanya kamu protektif saja. Betul. Ke dia. Terus apa ada memang bahasa bahwa kalau kamu protektif kayak gini ya udah aku selingkuh aja? Enggak ada sama sekali itu. Itu pemikirannya aku. Dan pada saat itu aku udah ya udahlah percaya aja gitu kan, percaya. Dan beberapa hari kemudian dari pertengkaran itu, ini kronologinya, dia tuh sering banget pulang sekolah karena aku udah lulus Kak. Kan waktu itu aku kelas 3 akhir tuh yang menjalin hubungan sama dia. Kemudian aku udah lulus, aku kerja waktu itu, dan gak intens namanya orang kerja dan dia bersekolah kan. Sampai akhirnya dia pulang sekolah, dia sering nongkrong sama teman-temannya. Terus giliran aku ditanyain, biasanya kita tuh kalau dia nongkrong sama teman-temannya terus aku gak ikut, kita biasanya video call. Tapi itu nggak video call. Terus aku kayak ya udahlah, mungkin lagi emang seru kali gitu kan sama teman-temannya. Dan itu berlangsung selama sekitar 1 mingguan 2 mingguan. Dia sering nongkrong banget dengan intens.
Dan sampai di suatu waktu aku ngerasa kita hubungannya ya udah biasa aja, nggak ada masalah apapun Kak. Beneran kayak aku nggak nggak nangkep sinyal-sinyal dia cuek, dia berubah, aku nggak nangkep sama sekali, beneran. Dan bahkan pernah pada saat waktu itu dia walaupun sering nongkrong tapi tiap malamnya kita sempat teleponan sampai aku tidur, sleep call lah bahasanya. Sleep call, terus kadang aku kebangun di malam hari pada waktu itu aku sakit terus ya mungkin aku positif thinking karena oh ya udah dia tidur udah gitu kan, karena waktu itu kita habis sleep callan gitu, terus mati teleponnya. Habis itu udah sampai berlangsung lama, udah sekitar 2 mingguan atau 1 mingguan aku lupa. Dan itu beneran gak ada tanda-tanda apapun. Terus secara tiba-tiba ada DM yang masuk di Instagramku. Itu berselang berapa lama dari kamu yang sleep call? Berselang sekitar 5 harian kayaknya. Maksudnya gak sampai lama banget gitu loh. Habis itu terus, dan ternyata akun yang nge-DM aku itu adalah akun yang sering mantau Instagramku. Karena kebetulan followersku sedikit kan waktu itu. Jadi aku bisa lihat tuh akun mana aja yang dia nge-follow aku terus nggak aku follow back, atau ini akun kayaknya baru-baru aja ada dan aneh gitu karena username-nya tuh aneh gitu. Berarti kamu care banget ya ke media sosial. Iya, aku care banget sih Kak. Habis itu karena dia tuh nge-DM aku, bukan nge-DM sih, lebih tepatnya nge-replay story Instagramku dengan kontennya. Aku waktu itu aku bikin konten pakai lagu yang galau banget, kayak lagu yang nunjukin kalau aku tuh nggak bisa move on. Kenapa waktu itu situasinya kamu Karena tiba-tiba uploading? Lagu itu lagi tren. Oh, lagi tren. Betul. Bukan karena situasi, menggambarkan situasimu. Dan aku tuh izin sama cowokku kayak, aku izin ya bikin story pakai lagu ini, lagunya asik nih. Tapi aku nggak galau apa-apa kok, kita nggak ada masalah apa-apa. Okay. Oh iya silahkan, bebas. Nah secara tiba-tiba ada DM yang kayak, kamu gamon ya sama ini gitu. Aku kaget dong Kak, padahal hubungan kita lagi baik-baik aja, kita sering sleep callan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ada DM yang masuk kayak gitu, aku kaget, beneran kaget. Terus dan di saat itu aku mikir kayak, ini cewek yang gatel gitu. Sampai akhirnya diusut punya usut, dan di suatu waktu langsung dong aku cerita sama pacarku, gitu kan. Posisi kita lagi LDR waktu itu. Ini ada akun anonim. Sorry, LDR-nya itu enggak sampai beda kabupaten. Beda kecamatan doang. Wah, tapi ya bukan LDR. Iya, tapi kan jauh gitu kan Kak. Jarang ketemu aja waktu itu. Iya, jarang ketemu aja. Soalnya waktu itu liburan apa ya kalau nggak salah. Udah liburan tuh. Jadi itu benar-benar dia karena agak jauh juga sih Kak. Maksudnya nggak yang ditempuh 15 menitan, enggak gitu jaraknya, jauh. Dan habis itu DM-annya itu cukup intens banget menurutku sama si cewek ini gitu. Karena kayak aku beneran kekeh, cowokku tuh nggak ngapa-ngapain dan nggak berbuat apapun. Dan aku sampai mikir si cewek ini cuman mengada-ngada aja dan kamu cuman pengen ngerusak hubunganku gitu. Karena perlakuan dia selama ini itu benar nggak kesana. Karena sosial media dia semuanya aku yang pegang Kak, kayak TikTok, Instagram, bahkan ke second akun pun aku yang pegang gitu. Seprotektif itu. Iya ya kamu betul. Ya? Dan enggak sama sih. Dia juga sama gitu. Cermin lah, mirror gitu perlakuannya. Kesepakatannya dari siapa duluan yang? Karena ya udah langsung kayak mau tukeran sosmed enggak? Oh ya udah. Siapa yang nawarin? Aku sih. Tapi dia kan berangkat dari dirimu. Iya betul. Ya. Oke. Jadi habis itu si dia itu bahkan email pun ada di HP-ku. Karena kalau email tuh nggak sengaja Kak. Ya, oke. Jadi habis itu bener-bener sorry dulu, ini berarti nggak bisa sembarang download aplikasi gitu. Enggak sih, kalau email tuh email apa ya, kalau nggak salah emailnya akun Mobile Legend gitu loh. Karena dulu kita sering mabar gitu. Jadi buat login Google Play game. Ya bukannya kalau di email dan Google itu beberapa aplikasi yang terdownload juga kadang notifnya ke situ. Iya, makanya aku sampai segitunya tidak percaya loh, karena aksesmu buat ngapa-ngapain ini ada di aku nih, gitu kan. Kok kamu bisa-bisanya aku nggak tahu gitu. Dan diusut punya usut, terus kayak aku tetap nggak percaya, sampai akhirnya aku bilang ke cowokku, ini ada cewek aneh nge-DM aku bilang kalau kamu selingkuh gitu kan, bilang kalau kamu berhubungan sama si cewek ini dan bilang kalau misal kita udah putus. Terus
si cowokku bilang kayak enggak, itu bohong gitu kan. Ya kalau bohong coba dong kamu VN pakai akunku ke cewek ini gitu. Karena si cewek ini tuh juga sampai VN kayak, kamu kok nggak percaya sih, ini aja aku sampai teleponan sama cowokmu gitu. Oke. Dan menurutku hal yang buat ngecounter adalah dengan VN juga, tapi cowokku yang VN gitu. Si cowokku tuh bener kayak, enggak lah, ngapain, nggak usah diperpanjang, aku nggak ada kuota. Aku beneran waktu itu percaya, sampai di titik percaya padahal harusnya udah tersisu tuh. Sampai akhirnya tuh panjang banget chattingannya, Kak. Apa yang membuat kamu percaya waktu itu? Karena perlakuannya dia selama ini. Oke. Dan aku tidak menemukan keanehan di sosial medianya dia sama sekali. Itu yang bikin aku percaya. Habis itu aku sama cewek ini itu tetap panjang chattingannya. Terus tiba-tiba chattingannya tuh hilang. DM-nya kita berdua tuh hilang. Dihapus sama cowokku. Tahu dari mana? Karena cuman dia yang pegang Instagramku. Oke. Dan habis itu aku langsung bilang ke cowokku, kamu ngapain ngapus gitu kan. Aku gak nanya kamu yang ngapus ya, enggak, aku langsung nodorin, kamu ngapain ngapus. Oke, dia bilang biar gak panjang. Itu benar-benar kayak, kamu barusan aku nyuruh VN bilangnya gak ada kuota gitu, tapi kamu bisa ngapus ngapus DM-an tuh bisa gitu. Akhirnya aku gak chattingan sama cowokku lagi. Oh, ngambek gitu ceritanya. Iya, aku gak chattingan lagi, gak lanjut, Kak. Aku lanjut chattingan sama si cewek ini. Oh iya. Bukan ngambek tapi situasinya. Bukan, minta penjelasan gitu loh. Ternyata bener. Jadi si cewek ini tuh nge-screenshot teleponannya sama cowokku, dan di situ ada tanggal-tanggal yang menurutku kayak pas aku sakit yang aku chatting di awal, ternyata dia nggak balas chattinganku. Itu bukan karena dia tidur, dia teleponan sama cewek ini. Terus ada di suatu waktu aku ada acara, terus dia ternyata teleponan sama dia dan disempet-sempetin gitu loh waktunya. Waktu itu berarti kamu udah percaya berarti? Iya, waktu bahwa itu dia selingkuh. Percaya banget. Karena waktunya itu harusnya kamu waktunya bukan pas ini, karena teleponannya itu benar-benar kayak tengah malam. Siapa tahu dipinjam temennya untuk Enggak. komunikasi. Lu siapa tahu, ini kan nanya. Iya, oke. Enggak sih, karena waktunya tengah malam banget dan itu intens, Kak. Jadi tiap hari mereka teleponan, video call. Terus teleponan, video call, bahkan di situ juga ada di sela-selanya aku nelpon. Pada saat dia teleponan kan kelihatan tuh log panggilan. Itu teleponku nggak diangkat tapi mereka teleponan lagi, itu kelihatan. Habis itu barulah di situ aku langsung kayak ngerasa aku dibohongin ya gitu. Aku dibohongin, aku langsung waktu itu ngerasa down banget. Nggak berpikir jernih, aku langsung ngehapus kontak cowokku. Pada saat itu langsung diblokir semuanya tanpa berpikir panjang waktu itu. Dan di situ aku benar-benar kayak itu adalah rasa terpukulku banget sih, yang langsung kayak ngerasa dibohongin banget dan secara tiba-tiba gitu. Nggak aku prediksi banget gitu. Biasanya aku suka ngeprediksi, cuman ini nggak keprediksi gitu. Sampai akhirnya berlanjutlah cerita. Besoknya pada saat aku udah nangis bombay gitu kan, aku ngebuka blokir cowokku lagi. Terus aku minta kontaknya si cewek itu, kita ngobrol di WhatsApp. Terus akhirnya si cowok ini kayak dia minta maaf gitu, terus kayak oh ya udah, kalau kamu pengen aku maafin kita ketemu. Dan aku temuin sama si cewek itu. Oh, berarti kamu mencoba untuk legowo waktu itu. Berarti menghapus kontak dan memblokir itu adalah upaya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Betul, kayak ya aku mau ngasih ruang untuk diriku sendiri waktu itu. Berapa lama waktu itu? Nggak lama sih, Kak, cuman semalam doang waktu itu. Karena besoknya aku langsung ngehubungin mereka berdua kan. Apa yang dilakukan selama semalam dan apa yang ada di benaknya waktu itu? Aku waktu itu nggak tidur sih. Abis aku nangis, terus aku langsung nelpon teman-temanku kayak kita teleponan semalam gitu. Tapi itu nggak efektif ternyata, Kak, karena aku tidak menerima rasa sakit itu. Aku cuman berusaha buat ngalihin aja gitu. Dengan aku nelfon teman-temanku, dengan kita ngobrolin banyak hal. Jadi
rasa sakit itu belum aku terima. Sampai akhirnya aku nyangkal itu dan aku ngajak ketemu 2 orang yang bikin aku sakit hati gitu kan. Habis itu ketemulah, terus aku minta kayak kronologi cerita dari mereka berdua awal ketemu sampai akhirnya kenapa bisa jadi seperti ini. Ternyata awalnya tuh si cowoknya aku minta langsung nomor WhatsApp, karena kalau minta sosial medianya duluan itu keburu ditemu sama aku. Habis itu selama aku kerja, mereka intens banget ngobrol karena ngerasa waktunya sama-sama luang kan. Mereka juga sama-sama sekolah waktu itu. Habis itu pulang sekolah mereka sama-sama janjian di tempat nongkrong yang aku katakan gitu. Terus si cowokku juga bilang dia sama sekali gak punya pacar. Terus dia juga, cowokku bilang tuh, mantan cowokku tuh bilang kalau misal dia gak punya sosial media dan ngejelek-jelekin aku gitu. Makanya si cewek itu sampai berani buat ngefollow Instagramku dan sampai nge-DM aku, karena emang cerita yang disampaikan cowoknya aku ke dia itu adalah cerita kayak aku yang jahat gitu loh. Aku yang ngekang cowokku, aku yang sampai nge-hack Instagram cowokku. Tuh dia gitu. Sampai akhirnya ya udah aku clearin di situ, kayak aku nanya. Berarti ketemu bertiga. Sebelum bertemu ketiga, yang saya penasaran apa sih motivasinya Kara ini untuk ingin bertemu bertiga dan sudah tahu nih dibohongin, tapi masih mau mencoba untuk bertemu. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari pertemuan tersebut, dari upaya itu? Yang aku harapin adalah kejelasan perihal kedepannya gimana Kak, karena hatinya aku itu belum siap nerima apa yang mereka berdua lakuin ke aku. Belum siap menerima atau belum siap kehilangan yang cowok? Belum siap nerima dan belum siap kehilangan. Oke. Itu dua-duanya. Karena sespesial apa waktu itu gitu maksudnya? Pertama, aku kan itu adalah hubungan terlama aku waktu itu Kak. Kita sampai mau 6 bulan 7 bulan, jadi itu lama menurutku. Karena waktu itu kalau aku pacaran ya, itu cuma 3 bulan, paling lamanya tuh 4 gitu. Jadi itu yang pertama yang spesial. Terus aku dikenalin ke keluarganya. Terus yang ketiga adalah itu hubungan yang benar-benar aku harapkan, sesuai sama ekspektasinya aku soal hubungan, soal relationship gitu. Oke. Dan aku disayang banget waktu itu. Makanya aku sampai kayak nggak nerima nih kalau aku diselingkuhin, jadi nggak langsung nge-cut off. Jadi kayak aku coba ajak buat komunikasiin. Ini kira-kira permasalahan ini ada jalan keluarnya nggak sih? Oh, berarti harapan kamu sebenarnya masih bisa dilanjutin atau ini tidak? masih bisa dilanjutin nggak ya? Dia masih milih aku apa enggak ya? Apa dia cuman hilaf aja atau dia emang sengaja? Itu nggak tahu kan. Habis itu kita ketemu bertiga, terus kronologinya diceritain sama si cewek. Ya ternyata itu mereka intens ngobrol dan lain sebagainya. Terus si cowok ini juga ngejelek-jelekin aku, bahkan chattingannya tuh ada. Dan si bertemunya bertiga waktu bertiga itu? Dari si cowokku cuman diam aja. Oh, diam aja. Okay. Diam aja, dia nggak menyangkal apapun karena buktinya udah kuat banget gitu. Sorry, datang ke lokasi datang masing-masing atau yang cowok datang sama masing-masing. Okay. Aku sama temanku, tapi temanku jauh gitu. Yang cowoknya juga bareng sama cewek? Enggak, sendiri, masing-masing. Karena waktu itu si cowokku juga kayak minta maaf gitu. Terus kayak ya udah kalau kamu mau aku maafin, kita ketemu di sini. Dan aku nggak bilang kalau kita bakal ketemu bertiga. Oke. Gitu. Jadi si cewek itu datang tiba-tiba. Habis itu si cewek ini ceritalah gitu kan. Ya ini gini mbak gitu kan, awal kita ketemu itu chattingannya dia nggak cerita, jadi langsung ngasih chattingan gitu. Ya aku baca sambil sakit hati banget gitu kan. Sampai kayak mikir, ini beneran mau dilanjutin gak ya sama si cowok gitu kan. Mana sakit dari yang kamu tahu bahwa dia selingkuh diceritakan sama baca chatan yang barusan? Baca chatan. Ternyata yang sebelumnya udah sakit datang ke sini lebih sakit lagi. Iya betul, lebih sakit lagi. Dan akhirnya dari rasa sakit itu aku nanya ke si cowokku, kamu pilih dia atau aku? Langsung di situ ya. Iya, kamu pilih dia atau aku? Terus aku langsung kayak, aku pilih kamu. Kata si mantanku itu, aku pilih kamu di depan si cewek itu. Reaksi ceweknya gimana? Langsung kayak, ya dia mau nangis di situ karena posisi dia itu sebenarnya juga sayang sama cowokku Kak. Karena walaupun itu kan udah tahu nih yang malam
Terus aku bilang, dia bilang si cewek kayak, aku nggak mau ketemu lagi sama si cowokmu Mbak, gitu-gitu. Aku juga udah kapok dan lain sebagainya. Tapi paginya sebelum kita ketemu, si cewek ini tuh masih ngechat cowokku kayak, aku nggak mau putus sama kamu, gitu-gitu. Makanya aku ngadain buat ketemu karena biar clear nih. Tahu dari mana sekarang. kalau paginya mereka chatting? Chattingannya, aku ketemu sama cowokku. Aku ke sekolah waktu itu. Terus aku pinjam HP-nya. Oh, bukan melabra, enggak. Enggak satu sekolah mereka berdua. Oh, bukan ketemu langsung labrak. Oh, enggak. Cowoknya enggak. Karena waktu itu ada perlu ke sekolah, terus aku sempatin, kamu mau ketemu enggak gitu. Mau gitu. Ya udah. Ketemu habis itu. Oh, berarti kamu yang ngubungin dulu. Iya, karena waktu itu aku yang ada perlu. Aku nggak bisa tuh Kak, kayak kalau masih ada yang belum clear gitu kan di hatiku. Habis itu chattingan, terus ternyata si cewek juga, aku belum bisa pisah sama kamu. Makanya itu langsung, ya udahlah kita ketemu, ayo gitu kan. Habis sekalian sekolah ya. Jadi mereka pulang sekolah, kita ketemu gitu. Habis itu ketemu mereka, terus ternyata si cowoknya aku bilang pilih aku. Si ceweknya udah mau nangis, bukan nangis tapi mau nangis, udah langsung kayak, ya udahlah kalau kamu pilih aku, ayo kita perbaikin hubungan ini gitu kan. Kalau misal, apa yang kamu rasakan saat dia pilih kamu waktu itu? Yang ada di benakmu tiba-tiba? Kamu merasa menang dari yang cewek tersebut, iya, atau apa sih? Aku ngerasa menang Kak. Oh, menang. Maksudnya bangga gitu ya? Ya aku ngerasa kayak, gitu. Tapi di satu sisi bohong sih kalau misal aku bilang kayak nggak sakit hati dan dengan naifnya aku terima dia, nggak. Aku pengen lihat sejauh mana sih kamu sama aku dan sejauh mana rasa sayangku ke kamu after aku disakitin. Oke. Jadi tujuannya aku balikan itu selain buat menang dari si cewek itu adalah buat ngehabisin perasaannya aku. Sorry. Berarti di situ ada misi menang. Apa upaya yang kamu lakukan untuk memenangkan yang cowok itu? Atau memang pasrah aja? Ya go ahead aja gitu. Lihat aja di lokasi. Go ahead ada. aja. Oh. Karena kan sebenarnya ada beberapa hal yang aku lakuin Kak. Jadi ini trik ya. Jadi kayak ya aku ngerasa aku nangis juga di situ. Nangis beneran, nangis kayak, kamu tuh tega sama aku gitu kan. Kamu tuh Playing padahal victim. Iya. Padahal aku tuh nggak pernah buat salah sama kamu, tapi kamu kayak giniin aku. Oh, berarti nggak natural gitu maksudnya. Ya Saat menurut dia natural, tapi iya, maksudnya yang kamu lakukan sebenarnya nggak natural. Okay. Andai pada saat itu aku langsung nggak punya kepikiran buat balikan pada saat aku habis nangis itu, mungkin ya itu tetap diblok sama aku. Aku nggak bakal ngehubungin dia gitu, karena aku punya kayak, kenapa nggak aku balikan aja? Oh, berarti ada misi khusus di situ. Iya betul, ada misi khusus. Ya walaupun sakit sebenarnya, cuman ya udahlah gitu. Aku terima rasa sakit itu. Dan bodohnya Kak, ternyata aku diselingkuhin lagi gitu kan. Tapi bentar dulu. Jadi habis itu kita balikan, kita ngejalanin hubungan yang kayak biasanya. Cuman namanya perempuan, aku trust isunya makin gede. Oh, oke. Trust isuku masih makin gede, dan ternyata si cowok ini udah mulai pintar mungkin ya. Jadi sosial medianya tuh awalnya banyak fotoku, terus sama dia dihapus-hapusin gitu. Terus kayak Gak nanya. aku nanya sih, cuman lebih kayak, oh ya udahlah gitu, terserah kamu. Mungkin emang kamu lebih mau berkreasi aja sama sosial mediamu. Udah kayak gitu. Terus kita berjalan 2 bulan dari cerita itu, dari cerita aku diselingkuhin 2 bulan. Tiba-tiba kita tengkar lagi. Karena di sekolah dia itu duduk sama cewek lain. Sebangku. Bukan iya, maksudnya kan kadang di sekolah ada taman gitu kan. Oh, bukan Dia, sebangku karena duduk enggak, ya bertemu. Dia ya, duduk okay. bertemu gitu. Dan kebetulan si ceweknya anak baru. Jadi beneran nggak tahu ceritanya aku sama cowokku gitu kan. Tahu dari mana nih, foto atau apa? Foto, karena ada yang ngefoto ke aku gitu. Berarti punya detektif juga ya? Iya ada sih gitu kan. Tapi itu nggak aku duga, karena tiba-tiba ada yang bilang, Kak kamu masih sama pacarmu? Masih, kataku. Nggak putus, enggak. Ini apa gitu. Langsung lah di situ ke-trigger apa? Fotonya ngapain sih? Duduk yang kayak cerita-cerita gitu. Oke. Terus sampai akhirnya andai aku kenal sama si cewek ini,
aku bakal ya udah, karena ini orang baru dan kayaknya aku masih trust issue juga sama orang baru yang dia temuin gitu. Di situ aku langsung ke trigger dan aku langsung kayak kita putus ya gitu ke cowokku. Kita putus ya. Aku langsung ngembaliin semua barang-barang yang dia kasih ke rumahnya. Beneran. Dan aku langsung ngehubungin si cewek ini. Aku yang nyari sendiri dan dapat nomor teleponnya gitu. Sampai akhirnya si cewek ini mungkin ngerasa kayak enggak, Mbak, kita cuman kenalan doang di situ dan aku nggak tahu kalau dia punya pacar. Tapi si cowokku mungkin dia juga cowok dan egonya kesentak karena apa sih kamu, padahal dulu kamu tuh yang bilang mau komunikasiin tapi tiba-tiba kamu yang main putus sendiri. Disitulah keretakan hubungan kedua dimulai. Oke. Jadi dengan aku yang trust issue dan minta putus dan cowokku yang kayak ya udahlah kita putus gitu. Tapi akhirnya ngerasa karena aku kayak oh nggak bisa nih begini, kadang terkesan aku yang salah tuh Kak, dan aku nggak bisa kalau kayak gitu. Akhirnya aku balik lagi ke dia, tapi perlakuannya udah beda. Kamu sendiri yang balik berarti? Iya, dan perlakuannya dia yang beda. Maksudnya dia ya bersikap tidak seperti di awal pacaran yang self bombing itu ke aku gitu. Dia beneran udah beda. Dia cuek. Terus ya sebenarnya itu adalah perlakuan yang harusnya dia lakukan ke aku ketika dia selingkuh di awal gitu. Paham gak perubahannya gitu? Tapi dia gak dilakukan di awal. Makanya menurutmu aku kenapa dia berubah kayak gitu? Karena dia udah capek. Karena udah capek aku terus isuin. Maksudnya andai aku gak sekeburu-buru itu bilang ke dia waktu dia yang ketemu sama si cewek baru itu, kayaknya dia tetap bakal biasa-biasa aja gitu. Mungkin karena dia udah kayaknya aku pengen bebas aja deh. Boleh nggak aku melihat dari sudut pandang yang berbeda? Boleh. Apakah kepikiran nggak kamu kemungkinan yang cowok tersebut itu bukan karena yang Capek. kamu pikirkan capek karena ini? Menurut saya kalau capek itu memungkinkan ketika dia tidak selingkuh. Dalam pandangan saya. Tapi kalau dia udah selingkuh tapi dia bisa tetap mendapatkan kamu, jadinya dia merasa ya ngapain saya pedulin dia, dia juga akan kembali juga ke saya. Ya aku juga mikir kayak gitu. Tapi ya karena awalnya aku mikirnya capek pada saat itu Kak. Habis itu Berarti kamu yang mengalah lagi. Iya aku yang mengalah lagi. Habis itu aku masih ingat itu bulan Agustus 2022. Jadi aku kenal dari 2021, kita udah tiba di 2022 Agustus. Di situ awal Agustus, aku ingat tanggal 2 itu kita ketemu itu. Ditemuin dan itu pada saat perayaan 8 bulan. Makanya aku langsung Enif. bukan Enif ya. bukan Enif sih. Ya pokoknya pas tanggal jadian gitu. Dan itu yang bikin aku ke-trigger banget. Ya iyalah, masa kamu di tanggal jadian loh ini, kamu kenalan sama cewek baru gitu kan. Habis itu seminggu lagi barulah itu aku dengar dari teman-temannya aku yang juga teman-temannya dia tuh cerita kalau misal kita udah putus, kita beneran udah clear. Oh aku udah putus sama Kara. Tiap ada yang nanyain gimana hubungannya kamu sama Kara gitu, oh kita udah putus. Sebenarnya? Enggak. Oke. Sebenarnya nggak putus. Tapi dia cerita kalau dia putus dan aku sengaja. Aku bukannya ada yang bilang ya, cuman aku yang nyari tahu kayak kamu semalam ketemu sama si ini ya. Gimana sih, dia cerita apa tentang aku? Terus dia bilang, oh katanya kalian udah putus. Di situ aku langsung kayak gitu. Terus di situ aku bilang kalau kamu udah nyebar cerita kita ke orang lain putus, ya udah berarti kita putus. Oh, itu asumsi. Tapi atau kamu menyampaikan? Aku menyampaikan. Jadi kalau kamu udah cerita ke orang lain kita putus, ya udah di situ kita beneran putus. Jadi kita putus. Sekarang aku yang mau ngeladenin kemauannya kamu. Kita putus. Beneran putus di situ. Dan anjirnya siangnya itu pagi putusnya Kak. Siangnya dia langsung upload foto pelukan sama cewek lain dengan cewek yang berbeda. Dan aku nggak langsung tahu karena dia langsung ngeblok WA aku ngeprivasiin gitu. Dan ternyata pada saat putus yang keberapa kali itu aku nggak sakit hati. Aku lebih ke kayak gini ceritanya, udah perasaannya udah habis gitu. Perasaannya udah habis, jadi aku lebih ya udah gitu. Dan besoknya kebetulan karena emang ada pengalihan aja dari rasa sakit itu, aku ospek waktu itu. Ospek maba dan
dari habis diselingkuhin terus ospek yang intens banget ospeknya, aku turun dari 60 ke 52, turun 8 kilo. Oke. Jadi beneran seterus itu karena mungkin aku nggak sempat mikirin permasalahan asmaraku ya. Jadi kayak ya udah aku lampiasin di ospek gitu. Dan itu cerita yang berkesan banget sih buat aku diceritain. Maksudnya kayak ini aku pernah begini loh gitu. Dan by the way ya Kak, ini fun fact aja. Oke. Ini adalah sebenarnya kalau ngomongin asmara SMA tuh aku nggak seberuntung orang-orang di cerita di film, nggak. Jadi pada saat kelas 1 aku menjalin hubungan yang toxic relationship sampai bahkan kayak ya self harm gitu-gitu. Oke. Terus yang kedua tuh cowoknya manipulatif, playing victim gitu. Dan kupikir di hubungan yang ketiga dengan dapet cowok yang kayak gitu itu bakal ngerubah cerita percintaanku, ternyata tidak. malah sama aja gitu kan, dan malah jadi closing kesialan hubungan asmaraku Putih gitu. abu-abu. Iya makanya. Minum aja dulu. Oke. Saya ingin sedikit nanya-nanya nih. Iya, tadi kan udah tahu nih diselingkuin, habis itu dibohongin juga. Kenapa kok sampai ketiga kalinya tetap masih? Karena walaupun aku sering bilang ke orang kalau kamu dibohongin karena itu selingkuh ya, itu adalah perasaan yang bohong. Kalau kamu balikan, itu sebenarnya adalah tipuan yang aku katakan ke orang-orang. Karena ketika aku di posisi itu, ternyata rasa sayang sama rasa cinta itu nggak bisa dikalahin sama akal. Oke, berarti tidak semudah itu untuk Iya, menghilangkan betul. rasa yang sudah ada. Dan harus ada waktunya memang. Dan waktunya itu harus bersama dengan dia. Iya, menurut problem solvingnya aku di asmara kayak gitu Kak. Oke, berarti selama ini kamu kalau belum move on itu setidaknya ingin memiliki terus. Iya, tapi aku jarang sih habis putus terus nggak bisa move on. Oh, baru yang itu. Baru yang itu, dan itu sebenarnya nggak putus kan karena balikan gitu. Oke. Tapi sebelum itu nggak pernah gagal Tahu move kan on. sakit sebelumnya, udah tahu nih sakit gitu. Kalau tahu udah sakit, kenapa kok masih mau main pisau lagi? Karena aku sendiri suka di perasaan ketika kita disakitin itu dengan orang yang tersayang, itu kadang terkesan anomali Kak buat pikirannya aku ya sendiri. Sampai benar-benar kita sadar cinta itu bius. Oke. Cinta itu kayak biusnya gitu. Dan tingkah laku yang dia lakukan itu adalah rasa sakit itu. Jadi pada saat aku masih cinta, itu masih ada obat biusnya. Jadi aku nggak bisa ngerasain itu disakitin gitu. Oh, itu yang dimaksud banyak orang bahwa cinta itu buta gitu. Betul. Kalau aku cinta itu bius sih. Oke, ya, cinta itu bius. Jadinya ketika masih disakitin, kalau masih sayang, Makanya. akan terbius oleh Betul. cintanya itu sendiri. Betul. Oke. Apa nih yang bisa dipelajari dari perjalanan? Selama berapa bulan itu berarti? 8-an sih. 8 8 bulanan. Ya itu yang menemani akhir-akhir masa SMA aku. Tapi yang aku pelajarin dari hubungan itu ya Kak, jadi aku lebih sekarang di hubungan yang sekarang itu benar-benar sekarang udah 1 tahun lebih aku sama pasanganku yang sekarang. Dan hal yang aku dapatkan dari hubungan-hubungan sebelumnya adalah soal kepercayaan, soal trust gitu kan. Terus soal lebih ke ikhlas sih. Kan pada saat itu aku belum ikhlas. Kalau dia seandainya dia selingkuh, seandainya dia berbuat hal yang aku larang, itu gimana? Itu kita nggak ikhlas. Makanya kalau misalnya dia melakukan itu, kita marah. Aku marah gitu. Dan di hubungan yang sekarang aku lebih kayak ikhlas dan terserah kamu gitu, terserah pasanganku gitu. Itu lebih ke yang aku pelajarin dan akhirnya itu membuat hal yang positif ke diriku. Oh, saling percaya. Saling percaya, dan itu positif banget pengaruhnya. Jadi sebenarnya hal yang membuat hubungan retak itu adalah diri kalian sendiri gitu. Oke. Dan kepercayaan dan komunikasi itu. Oke. Berarti dari mindset itu juga bisa berpengaruh. Mindset, kebetulan aku percaya manifestasi. Jadi hal apapun yang kita terapkan di pikiran kita, baik itu positif maupun negatif, itu akan terjadi.
Karena aku udah ngebuktiin itu Kak. Ketika aku mikirin negatif, itu beneran terjadi. Walaupun tidak instan ya, itu akan terjadi pasti. Tapi ketika aku menerapkan hal yang positif, itu juga akan terjadi, itu pasti. Makanya sekarang aku banyakin mikirin hal yang positif. Oke. Gitu. Berarti setidaknya dari sini kamu bisa lebih mencoba untuk menjalin hubungan saling percaya. Betul ya. Dan itu efektif banget. Iya. Sahabat KTV, ini episode pertama tentang CS. Makanya tadi di awal saya menyampaikan bahwa selamat datang di Syahid CS. Berarti nanti host selanjutnya juga ada CS-nya nih. Harus ada CS-nya juga. Ya, sebenarnya apa sih misi dari program ini? Kami bukan ingin membuka suatu hal negatif atau aib dari seseorang, tapi saya memiliki kepercayaan dari setiap pengalaman, baik itu manis ataupun pahit, itu akan memberikan pelajaran yang sangat berarti terhadap seseorang. Makanya kalau kalian membaca Al-Quran, di situ tidak selamanya soal kisah yang manis-manis saja, juga ada beberapa kisah yang pahit yang juga menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dari sini Kara juga menyampaikan bahwa bisa belajar tentang kepercayaan, bahwa memang sih berbicara soal kepercayaan itu memang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi percayalah, ketika kalian mau mencoba untuk melakukan secara perlahan, pasti akan bisa. Saya Said Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.